Halo Sobat Sineplas, gimana kabarnya? Kali ini kita akan mengalur sebuah film terbaru pada tahun 2025. Film ini mengisahkan perjalanan Superman yang harus menjalani sebuah hukuman oleh negaranya sendiri akibat konspirasi adu domba dan fitnah yang diciptakan Lex Luthor untuknya. Superman harus menjalani sebuah hukuman kurungan penjara yang sebetulnya dia tidak bersalah. Namun sayangnya penjara itu tidak dilakukan di negaranya sendiri, melainkan penjara khusus yang diciptakan Lex Luthor untuk para metahuman atau musuh-musuh politiknya. Karena sebetulnya dia adalah dalang dari peperangan itu sendiri. Dan untuk memuluskan jalan niat busuknya, dia juga menciptakan beberapa metahuman atau manusia-manusia super untuk bisa menghadapi Superman. Dengan melumpuhkan Superman terlebih dahulu, maka dia dengan leluasa dan bebas untuk menciptakan perang antar negara agar senjata buatannya bisa terjual bebas dan menjadikannya seorang milioner yang tak tertandingi. Mampukah Superman menghadapi hukuman itu? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Tiga abad yang lalu, makhluk yang dikenal dengan metahuman mendarat ke bumi dan memulai era baru para dewa dan juga para monster. Bayi dari luar angkasa dikirimkan melalui pesawat antariksa dan jatuh ke bumi, lalu bayi tersebut diadopsi oleh sepasang suami istri seorang petani. Bayi tersebut kini sudah dewasa dan menyebut dirinya sebagai Superman. Superman menghentikan serangan negara Boravia atas Jarhanpur yang memicu kontroversi di seluruh dunia. Dan 3 jam yang lalu, metahuman bernama Hammer of Boravia menyerang Superman di sebuah kota metropolis. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran itu, Superman kalah. Superman memanggil anjing kesayangannya bernama Krypto. Tak lama kemudian, akhirnya dia datang dan membawanya pulang. Setelah berada di rumahnya dengan keadaan yang tidak berdaya, Superman akhirnya merasa pulih ketika cahaya matahari dialirkan ke dalam tubuhnya. Meskipun kondisinya masih dalam 80%, sepertinya dia masih ingin melanjutkan pertempurannya. Dan benar saja, Hammer sudah menunggu kedatangannya di sana. Lex Luthor yang mengetahui hal itu langsung saja mengendalikan pertempuran mereka. Superman dibuat tidak berdaya oleh Hammer. Bertubi-tubi dia mendapatkan hantaman demi hantaman tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Ternyata teknologi Lex telah mempelajari bertahun-tahun kelemahan Superman dan berbagai macam gerakan, lebih dari 2.500 gerakan bertarung di situasi apapun. Setelah kalah untuk kesekian kalinya, Hammer memperingatkan untuk Superman tidak ikut campur terhadap hubungan antara Boravia dan Amerika. Malik Ali. Sementara itu di benua Antartika, Engineer, salah satu anak buah Lex, telah menemukan bangunan menyerupai Istana Kristal. Sepertinya itu adalah tempat tinggal Superman. Namun perlahan bangunan itu mulai menyusut, masuk ke dalam dataran es dan menghilang. Engineer sebetulnya ingin masuk ke dalam bangunan tersebut, namun Lex melarangnya. Karena sudah mengetahui titik koordinatnya, dia bisa kapan saja kembali ke tempat itu. Untuk saat ini dirasa sudah cukup, dia memerintahkannya agar cepat pulang kembali ke markas. Scene beralih di sebuah kantor pusat surat kabar Daily Planet, tempat di mana Clark atau Superman bekerja. Dia bekerja sebagai seorang wartawan yang kebetulan pada hari itu artikelnya telah muncul di halaman berita utama. Namun seisi kantor banyak yang tidak menyukai prestasinya dan juga artikelnya, termasuk Lois Lane pacarnya. Di saat yang bersamaan, Lex sedang melobi Departemen Pertahanan Amerika untuk bisa membiayai proyek ambisiusnya, yaitu menciptakan berbagai alat tempur yang lebih canggih, berupa pasukan khusus agar bisa menghadapi ancaman dari luar dan juga para makhluk metahuman termasuk Superman. Lex menghasut orang-orang di dalam pemerintahan agar mereka bersama-sama membenci dan menjadikan Superman adalah musuh yang nyata bagi mereka. Dan itu tidaklah mudah untuk meyakinkan seluruh dunia tanpa ada dukungan dari pemerintah dan semua orang.
bahwa Superman dan teman-temannya adalah alien jahat yang turun ke bumi mempunyai maksud tertentu. Oleh karena itu, Lex menghasut mereka menyebut Superman adalah makhluk yang harus mereka perangi bersama. Namun pada akhirnya, mereka bukanlah orang yang bodoh yang mudah dihasut oleh Lex begitu saja. Mereka memilih tidak mendukung hal yang ingin dilakukan Lex tanpa ada bukti yang nyata tentang kejahatan We Superman. can contain him. Yeah, they got this stuff. Alex, because without solid proof of malicious Akhirnya untuk membuktikan omongannya, Lex bergegas menuju ke sebuah benua Antartika tempat keberadaan istana kristal milik Superman itu berada. Setelah masuk tanpa babi bu, Lex langsung membantai satu persatu robot Superman dan menghancurkan tempat itu. Begitupun dengan anjing kesayangan Superman menjadi korbannya. Setelah semuanya selesai dibereskan, engineer mencoba meretas perangkat komputer milik Superman. Ternyata isinya adalah sebuah pesan dari kedua orang tuanya untuk Superman ketika dia beranjak dewasa. Namun sayang, isi pesannya belum tuntas dan mengalami kerusakan ketika dalam perjalanan dari Krypton ke bumi. damage, but there's more. Catch up, catch up, catch up, catch up. Sementara itu di pinggiran kota New York, anak buah Lex turun dari mobilnya. Diam-diam mereka melepaskan monster kecil ke alam bebas. Dalam sekejap, makhluk itu berubah menjadi monster raksasa yang siap merusak seluruh isi kota. Disitulah Superman hadir menghadapinya, menyelamatkan warga kota New York agar semua selamat dan tidak merusak seluruh bangunan kota tersebut. Belum sempat Superman mengalahkannya, tiba-tiba teman-teman metahuman lainnya hadir mencoba menolongnya. Mereka adalah Green Lantern, Hawkgirl, dan Terrific. Mereka bersatu bahu-membahu mengalahkan monster itu dan mencari solusi bagaimana caranya agar dia tidak merusak semua bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Sedang menikmati kemenangannya, Superman dan kawan-kawan terheran atas perilaku mereka yang biasa saja dan tidak ada sambutan ataupun sekedar tepuk tangan. Dan ternyata mereka dikejutkan oleh berita di sebuah gedung yang menayangkan Videotron raksasa. Mereka memberitakan bahwa Superman adalah alien yang datang akan menghancurkan bumi. Semua pihak dari pemerintah sampai rakyat biasa sudah mulai terhasut oleh rencana propaganda Lex Luthor yang jahat. Kini orang-orang menjauhi Superman juga teman-teman lainnya karena takut akan keberadaannya. Di dalam berita itu dijelaskan ternyata Lex telah melancarkan aksi propagandanya menyiarkan kepada seluruh dunia sebuah rekaman video berupa pesan dari orang tua Superman. Dan ternyata di akhir video tersebut isi pesannya telah dirubah. Seolah-olah dia diturunkan hanya untuk menguasai bumi dan menjadikan manusia sebagai budaknya. Juga mencari banyak istri agar kemudian keturunannya bisa melestarikan kehidupan yang baru atas planet Krypton yang dulu telah hancur. Lex begitu gencar memperluas propagandanya di semua media di seluruh dunia agar semua orang benar-benar percaya kepadanya dan membenci dia. Kini Superman benar-benar tersudut oleh berbagai opini pandangan masyarakat kepadanya. Bahkan teman-temannya pun mulai terhasut oleh berita media. Mereka ikut menyalahkan Superman atas pesan itu. Dalam pesan itu memang isi pertamanya benar, namun pesan terakhirnya terdengar tidak jelas dan rusak ketika perjalanan dari Krypton menuju ke bumi. Tetapi Superman yakin bahwa Lex Luthor telah merusak dan merubah isi pesan itu. Kemudian dalam hatinya dia berpikir dari mana dia mendapatkan pesan itu. Trip from Krypton to Earth, so it's gotta be Doc. Seketika itu juga dia teringat istana esnya di Antartika. Tanpa berlama-lama, dia langsung terbang menuju ke sana. Kini seluruh dunia benar-benar mengecam Superman atas pesan itu. Begitupun juga dengan Menteri Pertahanan dan Presiden Boravia, mereka memerintahkan agar menangkap Superman secepatnya. Namun Superman berbesar hati. Dia lebih memilih menyerahkan diri daripada harus menciptakan keributan dengan negaranya yang itu akan memperburuk nama baiknya di seluruh dunia. One read me my right. Alih-alih dia menyerahkan diri kepada negaranya, namun Superman malah dibawa ke markas Lex Luthor. Kemudian Lex membawanya ke sebuah ruangan semesta saku, yaitu sebuah tempat penjara pribadi yang dia ciptakan sendiri untuk disewakan kepada pemerintah. Yang di situ dia bisa memenjarakan dan menyembunyikan berbagai tahanan politik ataupun metahuman lainnya. Where are we?
pocket unit able to access it from multiple dimensional portals. Lalu Superman diperkenalkan dengan Joseph atau dikenal dengan Element Man, seorang metahuman yang bisa berubah wujud menjadi apa saja termasuk menjadi sebuah batu Krypton, yaitu batu yang menjadi kelemahannya. Namun rupanya anak Joseph juga ikut ditahan Lex. Superman mencoba menawarkan kepadanya untuk menyelamatkan anaknya asalkan dia bisa menjauhi batu Krypton itu darinya. Seketika itu Joseph marah dan membuat Superman tidak berdaya saat tangannya berubah menjadi batu Krypton. Menurut Joseph, mereka semua yang ditahan di tempat itu tidak bisa keluar dan akan mati sia-sia. Sementara itu, Lois mendatangi teman-teman Superman. Dia mencoba mencari tahu keberadaannya sekarang di mana, karena sudah beberapa hari ini dia tidak terlihat. Terrific mencoba melacaknya, karena sebelumnya dia telah menaruh GPS melalui nanobot ke dalam darahnya, namun hingga kini keberadaannya tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya keberadaan terakhir terlacak pada sebuah barak bernama Fort Kramer, sebuah pos militer pinggir laut, namun setelah itu dia menghilang entah kemana. Tanpa menunggu lama, Lois mengajak mereka bergegas menuju Fort Kramer, tempat terakhir di mana Superman berada. Namun Green Lantern dan Hawkgirl tidak setuju karena dia tidak ingin melanggar hukum dan melawan pemerintah. Sebab Superman adalah tahanan resmi negara dan dia tidak ingin terlibat di dalam urusannya. Karena tidak satupun dari mereka yang mau menolong Superman, Lois tidak ingin berdebat dengan mereka. Akhirnya dia pergi berusaha dan akan mencarinya sendiri. Tidak lama kemudian, Terrific keluar mengejar Lois, lalu dia mencoba menawarkan diri untuk mengantarkannya. Hingga sampailah mereka di tempat yang dituju. Namun itu tidaklah mudah. Terrific harus menghadapi para pasukan Lex yang sudah siap akan menghadapinya. Dan apa yang terjadi, duel pun tak bisa dihindari. Setelah selesai menghadapi pasukan Lex, Terrific dan Lois masuk ke dalam tenda, yang dimana ternyata benar di dalamnya terdapat sebuah portal menuju ke alam lain, atau mereka menyebutnya dengan semesta saku buatan Lex Luthor. Where Earth used to be. Kidding. It's the type of reckless science Lex Luthor specialized. So I guess you decided to Sementara itu, Superman masih terkurung di dalam penjara semesta saku bersama Joseph, si manusia elemen. Namun sebelumnya, Superman menawarkan untuk mencoba menyelamatkan anaknya dan akhirnya Joseph mau memantapkan batu Krypton itu. Tetapi karena efek racun radiasi Krypton itu, Superman sangat lemah dan tak berdaya. Dia membutuhkan banyak sinar matahari untuk memulihkan lagi tubuhnya. Karena di dalam ruangan tersebut tidak ada sinar matahari untuk memberinya energi. Akhirnya Joseph menciptakan elemen mirip seperti matahari agar dia bisa terbebas dari tempat itu. Dan benar saja, setelah dia mendapatkan sinar matahari buatan itu, akhirnya kekuatannya pulih. Tanpa menunggu lama, dia langsung menghajar kaca tersebut dan langsung merebut anak Joseph yang juga ikut terkurung di dalam ruangan itu. Setelah mereka berhasil keluar dari kaca tersebut, mereka mencoba mencari portal sebagai jalan satu-satunya untuk keluar. Namun baru saja dia bergerak, tiba-tiba pasukan Lex datang dan menyerang mereka. Mau tidak mau, akhirnya duel pun tak bisa dihindari. Sampai pada Superman dan bayi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Saat itu juga dia memanggil Krypton, anjing kesayangannya. Namun bukannya Superman tertolong, malah mereka semua juga ikut tersedot oleh kuatnya gravitasi lubang hitam tersebut. Lalu Superman menggunakan kekuatannya dengan meniupkan mulutnya untuk meluncur menjauh dari arus yang begitu kuat. Tidak lama berselang, Terrific menemukan mereka. Dan akhirnya mereka bisa selamat walau sedikit drama karena portal sebentar lagi akan menutup. Thank you can't. Not with you like this. Lex Luthor yang mengetahui kaburnya Superman dan Joseph murka sejadi-jadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana caranya agar dia bisa menangkap Superman kembali.
Karena apabila dia membongkar rahasia kejahatannya kepada semua orang, maka tamatlah riwayatnya. Sure is still there, which we can open remotely, so if we can't find him, Lois mengantarkan Superman kepada orang tuanya di sebuah perkampungan yang jauh dari perumahan tempat di mana dia dibesarkan. Setelah kaburnya Superman dan Joseph, portal buatannya telah hancur dan tak bisa terhubung lagi oleh dunia luar. Lex Luthor mengaktifkan kembali, begitu juga dengan Terrific yang mencoba memperbaikinya agar bisa menggali rahasia apa saja di dalamnya. Namun tidak demikian hasilnya, portal itu malah membuka lebar dan membelah tanah yang ada di hadapannya, kemudian merambat ke seluruh kota hingga tak bisa dikendalikan. Keesokan harinya, Clark bangun pagi sambil menyerap energi sinar matahari untuk memulihkan lagi tenaganya. Ditemani dengan ayah tirinya sambil berbincang tentang berita-berita yang menayangkan dirinya di banyak televisi. Belum lama bercerita dengan ayahnya, tiba-tiba sang ibu memanggilnya ke dalam untuk melihat berita televisi pada hari ini. Dan benar saja, setelah Superman tidak lagi muncul, pasukan Borivia yang dipersenjatai oleh Lex Luthor kembali menyerang Jarhanpur. Meskipun tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai, namun rakyat Jarhanpur mempunyai semangat juang yang membara untuk melawannya, sembari membentangkan bendera lambang Superman sebagai simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Jarhanpur. Melihat semangat anak kecil sambil meneriakkan namanya, seketika itu juga Clark bangkit kembali bergegas segera menuju ke sana. Begitupun juga dengan Terrific yang membutuhkan pertolongannya karena bumi akan terbelah menjadi dua dan membuka portal dimensi alam lain yang menambah rasa ingin berjuang kembali menyelamatkan banyak orang. The villagers cling onto what little hope. Semua orang dievakuasi untuk segera pergi meninggalkan kota karena bencana akan segera datang. Akhirnya kota mulai terbelah menjadi dua dan korban mulai berjatuhan, begitupun juga dengan kantor Lex Luthor menjadi korban selanjutnya. Belum lama Superman dan Terrific menolong banyak orang, tiba-tiba Engineer dan Ultraman datang menyerangnya. Baku hantam begitu sengit, sementara Terrific pingsan seketika, tidak ada perlawanan. Akhirnya Superman berjuang sendiri, tak berdaya dikeroyok sana-sini oleh anak buah Lex, hingga dia dimasuki nanonet yang itu sangat sulit membuatnya bergerak karena menutupi matanya. Setelah dirasa Superman sudah tidak berdaya lagi, pasukan Borivia yang sudah standby di perbatasan Jarhanpur, akhirnya Lex Luthor memberikan izin kepada Presiden Borivia, Vasil Gurkos, untuk segera menyerang dan menghancurkan kota Jarhanpur. Terrific terbangun dari pingsannya, sementara itu Superman yang wajahnya dipenuhi dengan nanonet pergi sejauh mungkin keluar angkasa. Melihat hal itu, Engineer dan Ultraman tak tinggal diam. Mereka langsung mengejarnya hingga akhirnya Superman terbungkus semua oleh nanonet yang Engineer cengkram ke semua tubuhnya. Namun itu adalah sebuah taktik Superman untuk menghancurkan Engineer. Superman sengaja melesat tinggi meninggalkan mereka agar Engineer mengejarnya dan mencengkram begitu kuat. Setelah tak bisa lepas dan terperangkap oleh kekuatannya sendiri, Superman sengaja membalikkan arah luncurnya ke bawah dengan kecepatan penuh. Dan apa yang terjadi? Benturan begitu keras membuat Engineer tewas seketika. Superman bangkit, begitupun dengan nanonet yang terlanjur tertelan keluar dari dalam tubuhnya. All in the Raptors. Tak lama berselang, Ultraman juga bangkit. Namun apa yang terjadi saat dia membuka topengnya, ternyata wajahnya mirip dengannya. Superman kaget mengapa itu bisa terjadi. Dan benar saja, Lex telah mengkloningnya saat Superman bertarung dan terjatuh rambutnya. Saat itulah dia mengkloning dengan wajahnya yang serupa dan kekuatan yang sama. Namun sayangnya, kepintarannya tidak sama persis dengan Superman. Ultraman dikendalikan Lex Luthor dari jarak jauh. Lex menggunakan kamera drone yang selalu mengikuti Ultraman kemana saja. Begitupun saat berduel dengan Superman, Lex mengontrol semua gerakan Ultraman untuk menghajar Superman. Brain beat! 31D! 2A! Sementara itu di Jarhanpur, pasukan Borivia melakukan invasinya terhadap rakyat jelata. Mereka mendapatkan izin dari Presiden Vasil Gurkos untuk menguasai tanah mereka.
Di saat rakyat Jarhanpur benar-benar mengharapkan pertolongan Superman, tiba-tiba pasukan Justice Gang hadir menolong mereka. Satu persatu semua pasukan Borovia dibantai oleh pasukan Justice Gang, hingga Presiden Vasil Gurkos diungsikan ke tempat yang lebih aman. Namun sayangnya itu sudah terlambat. Hawkil datang menjemput Vasil Gurkos. Dia membawa terbang hingga menjatuhkannya dari atas, dan apa yang terjadi? Vasil Gurkos tewas seketika. Saat Superman terpojok tak berdaya, dia memanggil Krypto anjing kesayangannya. Saat itulah kamera drone pengawas Lex Luthor satu persatu dihancurkan. Dan benar saja, tanpa bantuan drone yang dikendalikan Lex, Ultraman tidak berdaya melawan Superman. Kini tugas terakhir Superman adalah menutup portal dunia lain yang sudah terlanjur terbuka semakin luas. Meskipun begitu, Lex Luthor tetap tidak takut terhadap Superman. Malahan dia akan membunuhnya sendiri secara langsung, apalagi negara telah mendukungnya. Namun belum lama dia mengancam Superman, tiba-tiba Krypto langsung menyerangnya. Dan akhirnya Terrific berhasil menutup portal tersebut. Semua orang bergembira karena bencana berhasil dicegah. Bersamaan dengan itu, semua media televisi menyiarkan tentang kejahatan dan kebusukan Lex Luthor. Keadaan Lex semakin terpojok dan dianggap pengkhianat oleh negara sendiri, karena dengan sengaja membiayai miliaran dolar kepada negara lain untuk menciptakan peperangan. Setelah terbongkar kebusukannya, akhirnya seisi dunia membencinya, dan dia ditangkap atas dakwaan yang sudah jelas terbukti. Semua bergembira, begitupun dengan rakyat Jarhanpur, kembali damai tanpa ada penjajahan di tanah mereka. Dan film pun selesai. I could fill you in on all the behind the scenes. Driving to my star, 'cause I'm a